Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala amriddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman mahasiswa, semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Imam Maula. Saya Rifki Hakim. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai metode DES atau Data Encryption Standard. Pertama, tinjauan umum DES. DES dikembangkan di IBM pada tahun 1972, kemudian berdasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Haas-Vistel, kemudian disetujui oleh National Bureau of Standards atau NBS setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency atau NSA Amerika Serikat. Selanjutnya, Data Encryption Standard adalah standar, sedangkan algoritmanya adalah DEA, Data Encryption Algorithm. Kedua, nama ini sering dikacaukan. DES termasuk ke dalam algoritma kriptografi, kunci simetri, dan tergolong jenis cipher block. Selanjutnya ada DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Panjang kunci eksternalnya itu 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi sebenarnya hanya digunakan 56 bit yang dipakai, 8 bit pada atas tidak digunakan. Kemudian, setiap blok plaintext dienkripsi dalam 16 putaran encryption. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Kunci internal 48 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Kemudian setiap blok mengalami permutasi awal atau IP, 16 putaran encryption dan inversi permutasi awal, P 4-1. Oke, di sini ada pengertian metodenya secara panjang. Data encryption standard adalah algoritma enkripsi simetris berbasis blok yang dirancang untuk mengamankan data digital. Algoritma ini mengenkripsi data dalam blok 64 bit menggunakan kunci 56 bit melalui proses 16 tahapan atau rounds. Transformasi yang kompleks, data encryption standard bertujuan mengubah data menjadi format tidak terbaca atau ciphertext agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kunci enkripsi. Kemudian ada sejarah metode DES atau Data Encryption Standard. Tahun 1970-an, IBM mengembangkan algoritma enkripsi bernama Lucifer. Tahun 1973, Biro Standar Nasional AS, NBS sekarang NIST, mencari standar enkripsi untuk melindungi data pemerintah dan bisnis. Tahun 1974, IBM mengajukan versi modifikasi dari Lucifer yang kemudian disempurnakan oleh NSA. Tahun 1977, DES resmi ditetapkan sebagai standar enkripsi nasional AS oleh NBS. 1980 sampai 1990-an, DES banyak digunakan dalam sektor keuangan dan pemerintahan. Tahun 1999, DES dianggap tidak lagi cukup aman karena panjang kunci hanya 56 bit. Kemudian pada tahun 2001, DES digantikan oleh AES, Advanced Encryption Standard, sebagai standar baru. Di sini juga ada tujuan metode Data Encryption Standard. Data Encryption Standard bertujuan untuk mengamankan data yang pertama dengan cara mengenkripsikannya menggunakan algoritma simetris, sehingga hanya pihak yang memiliki kunci yang benar yang bisa mendeskripsikan dan membaca sebuah data yang akan diberi. Metode ini digunakan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi selama penyimpanan atau pengiriman. Kemudian ada cara kerja metode DES atau Data Encryption Standard. Dapat dilihat pada gambar, yang mana keterangannya merupakan pembagian blok data. Data dibagi menjadi blok-blok 64 bit. Kemudian kunci enkripsi menggunakan kunci 56 bit untuk mengenkripsi data. Kemudian ada initial permutation atau IP, yang mana blok data awal diacak melalui proses permutasi awal. Kemudian 16 putaran enkripsi, data diproses melalui 16 kali putaran transformasi yang melibatkan substitusi, permutasi, dan operasi logika menggunakan kunci turunan. Kemudian final permutation atau FP, hasil akhir dari 16 putaran diproses melalui permutasi akhir. Dan yang terakhir ada outputnya, blok data terenkripsi, yang mana ciphertext berhasil dihasilkan.
Dapat dilihat keterangannya pada gambar. Nah, di sini juga ada beberapa kelebihan dari data encryption standar. Pertama, strukturnya sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan. Kedua, cepat dan efisien, efektif untuk perangkat keras dan aplikasi dengan sumber daya yang terbatas, tidak banyak. Ketiga, ada standar awal yang kuat, menjadi dasar perkembangan algoritma kriptografi modern. Jadi awalnya itu dari data encryption standar yang selanjutnya algoritma kriptografi modern akan terus berkembang dan awalnya dari data encryption standar. Selanjutnya sudah teruji karena telah banyak digunakan secara luas selama puluhan tahun dan banyak dianalisis oleh para ahli kriptografi. Di balik kelebihannya, DS juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, panjang kuncinya terbilang cukup pendek karena hanya 56 bit, yang mana hal ini rentan terhadap serangan brute force. Kemudian, kurang aman untuk data modern, yang mana ini tidak lagi cocok untuk melindungi data besar dan penting seperti di era sekarang. Kemudian, rawan serangan kriptografi. Beberapa teknik kriptoanalisis dapat mengeksploitasi kelemahan dari data encryption standar. Kemudian, sudah tidak direkomendasikan, yang mana telah digantikan oleh algoritma yang lebih aman seperti IS atau Advanced Encryption Standard. Oke. Cara kerja metode DS atau Data Encryption Standard, yang mana teman-teman dapat melihatnya. Pada layar terdapat plain text, kemudian ada IP, encrypting 16 kali, IP-1, kemudian ciphertext. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana cara kerja dari DS sendiri. Di sini terdapat keterangan bahwa ada plain text, yang mana ini merupakan data yang masih awal, yang mana belum dienkripsi. Kemudian di sini data melalui proses IP, yang mana ini merupakan permutasi awal, yang mana data tersebut diacak. Kemudian setelah data diacak, maka akan masuk proses encrypting ataupun perputaran, di mana perputaran ini dilakukan sebanyak 16 kali, sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Yang mana data akan melalui 16 kali perputaran transformasi yang melibatkan substitusi, permutasi, dan operasi logika menggunakan kunci turunan. Kemudian, setelah melalui proses encrypting, data akan melalui proses IP-1, yang mana ini merupakan inverse atau final permutation. Hasil akhir dari 16 putaran diproses melalui permutasi akhir di sini. Lalu, hasil akhirnya merupakan ciphertext, yang mana ini merupakan blok data yang sudah terenkripsi. Di sini juga sebenarnya ada kotak di gambarnya. Itu berfungsi untuk fungsi enkripsinya ya. Dan di situ ada huruf E juga sebenarnya di sini. Baik. Berikut adalah keterangan yang lebih detail mengenai proses dari enkripsi data yang dilakukan oleh DS ini sendiri. Di sini terdapat garis putus-putus yang menandakan ini merupakan proses enkripsi data dari plain text menuju ciphertextnya. Dan di kotak yang sebelah kanan ini merupakan detailnya. Di sini plain text melalui proses IP, merupakan permutasi awal yang mana data diacak, kemudian data masuk melalui proses 16 kali putaran. Di sini terdapat 16 kali perputaran, yang mana di sini disingkat saja karena terlalu panjang. Jadi di sini terdapat keterangan R0 hingga R15 yang menandakan 16 kali perputaran itu sendiri, transformasi yang melalui substitusi dan lainnya. Di sini juga terdapat keterangan K1, K2, dan K3 yang mana itu merupakan kunci internal yang dimungkinkan melalui internal itu sendiri. Sehingga dari plain text ini setelah melalui permutasi awal maka akan melalui 16 kali perputaran yang dibangkitkan oleh kunci internalnya. Setelah 16 kali baru dari 16 kali perputaran tersebut yang telah ditransformasi akan dilakukan permutasi akhir oleh IP-1, lalu baru jadilah ciphertextnya. Dan inilah sedikit detail mengenai proses enkripsi data yang dilakukan oleh data encryption standard. Jadi kesimpulannya untuk presentasi atau pembahasan kita tentang data encryption standar ini adalah
Data enkripsi standar merupakan algoritma kriptografi simetris yang pernah menjadi standar enkripsi data paling populer di dunia pada dahulunya. Dengan struktur yang sederhana dan efisien, data enkripsi standar memberikan kontribusi besar dalam pengembangan sistem keamanan data. Namun, karena panjang kunci yang pendek dan meningkatnya kemampuan komputasi data encryption standar ini dianggap tidak lagi aman karena kuncinya yang pendek, sehingga gampang terkena brute force dan gampang ditebak gitu kunci-kuncinya. Jadi tidak dianggap lagi aman dan telah digantikan oleh algoritma yang lebih kuat seperti AES ini ya. Jadi sekian ya presentasi atau pembahasan kami, kesimpulannya segitu saja. Selanjutnya kita akan penutupan. Oke, mungkin itu saja pembahasan mengenai data encryption standar dari kami. Semoga ini dapat menambah wawasan dari teman-teman mahasiswa mengenai salah satu metode ataupun cara untuk mengenkripsi data, yang mana data encryption standar ini bisa dibilang cukup relevan untuk pada zamannya. Namun untuk sekarang telah tergantikan oleh AES atau Advanced Encryption Standard. Mungkin itu saja dari kami. Jikalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.